kita buka mata, pasang kuping, kita bentuk masker, kita kemudian siapkan segala-galanya, termasuk advokasinya. Barangkali ada yang membuka hukum, barangkali ada yang seperti ini, barangkali ada persekusi ini. Itu saya dihadapi. Maka saya menginginkan nanti di Cilacap harus kuat, di Cirebon harus kuat, di Jogja harus kuat, di Jawa Timur, di Madura harus kuat, di Kalimantan harus kuat, di Sumatera harus kuat. Jadi itu adalah mereka-mereka laskar Sabila berdasarkan air dari Allah, ulama-ulama mutasawwifin, para pemuda Allah yang ada di Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, maksudnya apa? Maksudnya supaya di Indonesia tidak ada lagi persekusi terhadap ulama-ulama ini, tidak ada lagi kezaliman terhadap para ulama ini, khususnya kayak NU. Saudara-saudara, Pak saudara-saudara, kita sudah tahu tadi. Di antara beberapa tayangan yang sangat menyakitkan hati kita, yang sangat luar biasa, itu menurut saya itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan sekedar, menurut saya bukan sekedar kesalahan dalam lisan, tetapi ini sudah ada rencana yang kita tidak tahu di belakangnya apa. Tetapi kalau dilihat saudara, kalau makam sekarang banyak dipalsukan, kalian harus tahu. Di Palestina, Israel pada waktu merebut Palestina itu diantaranya ada makam yang dipalsukan, itu kurang lebihnya 300.000 makam. Itu dipalsukan. Begitu sudah dipalsukan, ini diklaim bahwa ini adalah bahasa Israel, ini bahasa Israel, bahwa makam leluhurnya ada di sana. Setelah itu kemudian tiba-tiba mengklaim bahwa anak ini adalah milik bapaknya, anak ini adalah milik mbaknya. Pada akhirnya saudara-saudara kalian, ini semuanya anak Palestina adalah anak mbak-mbak mereka yang dijanjikan oleh datuk-datuk mereka dari Tuhan yang Maha Kuasa. Orang Palestina secara sejarah itu adalah berdagang dan berhak adalah orang Israel. Mereka mengadakan gerakan dipimpin oleh Amerika, didukung oleh Amerika. Sekarang Palestina diusir dan masalahnya sampai detik ini selesai. Sama saya apakah kalian harus menunggu semua? Saya tanya apakah kalian harus menunggu semua? Apakah kalian harus menunggu bahwa anak kalian akan terusir dari bumi Indonesia? Apakah kalian itu saudara-saudara sekalian menunggu anak cucu kalian akan terusir dari tanah airnya sendiri? Saya katakan kalau semua kalian harus menunggu itu, saya katakan dari semua foto. Kenapa? Karena kata Rasulullah mengatakan, la yadkhulu ahadukum minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi ma bihi ba's. Tidak termasuk orang yang bertakwa di antara kalian semua ketika dia meninggalkan sesuatu, tidak meninggalkan sesuatu di masa yang akan datang, sesuatu yang sangat bahaya, walaupun pada zamannya dia tidak bahaya. Artinya tidak diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memandang jauh ke depan, lakukan dan tinggalkan sesuatu yang bahaya, walaupun sekarang bahaya bermuncul, tapi sebenarnya yang akan datang akan berbahaya bagi generasi kita. Walaupun bahayanya jangan kita belum tahu, tetapi di masa yang akan datang mereka sangat berbahaya bagi generasi kita. Makanya tidak ada kata lain, segera dicegah. Kalau semua tidak ini sudah merajalela kemana-mana, sudah mengklaim kemana-mana, semuanya diklaim semua. Madura diklaim, Pasundan diklaim, sekarang Jawa juga sudah diklaim. Bahkan ada seorang oknum Habib yang mengatakan bahwa Allah menjaga di Jawa turun mereka. Orang yang pertama kali datang ke Jawa adalah dua mereka. Berarti artinya orang Jawa tadi sudah ini sudah sedikit-sedikit mulai. Apalagi kalau seumpama itu buktinya ada kuburan di sana, Pak kuburan di sana, Amin, kuburan di sana, Amin. Saya selalu jadikan lagi kenapa menjadi orang habaiku dari seperti ini. Padahal dulu angkat terus. Sudah sekalian, dulu sempat tahun 70-an ada masalah di antara para ini dengan pemerintah, sehingga masalah kependudukan yang dipermasalahkan. Itu yang membela adalah Gus Dur, yang membela adalah Gus Dur. Gus Dur membela supaya habaib tetap di Indonesia, ngurusin rakyat Indonesia, ngurusin umat Islam. Tapi apa balasan mereka? Balasan mereka, mereka mengatakan
Kita sudah menunggang dari dulu. Sekarang Allah membuktikan justru seorang wali Allah makomnya tidak pernah sepi daripada persiapan. Betul betul. Sudah sepi, tidak pernah sepi daripada persiapan. Ribuan orang tak lakukan persiapan. Gusur di framing yang tidak benar. Katanya gusur itu adalah antek Yahudi. Ternyata mereka sendiri ada ketika Yahudi. Allah. Gusur disebutnya antek Yahudi. Saudara-saudara, Buya Said Adil disebutnya orang Syiah liberal. Ternyata sejarah mereka ada sangat hubungan dengan Syiah Ilahiyah Yahudi dan Irak. Allah memberikan. Kenapa? Karena itu kebahagiaan, saudara. Kalau kebahagiaan mesti diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita melakukan kebahagiaan karena kebahagiaan disimpan rapat, dihiasi apapun akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, termasuk yang melindungi para habaib itu adalah Buya Ma'ruf Amin. Saya tahu sendiri karena Buya Ma'ruf Amin sangat dekat dengan abang saya. Saya tahu sendiri bagaimana cara berkusul, karena kusul dekat dengan orang tua saya. Tetapi apa balasan kan oknum beralih dibela mati-matian oleh kusurnya dibuka-buka mata kuda hati, dibela oleh orang Ma'ruf Amin. Ma'ruf Aminnya ini tidak dibagi. Orang semacam itu mengaku dirinya cucunya Rasulullah, maka kita wajib memverifikasi apakah dia cucunya Rasulullah atau cucunya Abu Jahal. Allahu Akbar. Jadi kalau kita memverifikasi mereka itu sebenarnya cucunya Rasulullah atau bukan, karena tindakan mereka yang sangat-sangat tidak benar menurut akal panjenengan, wajar atau wajar? Wajar atau wajar? Saudara-saudara sekalian, sekarang saudara-saudara subhanallah. Iklan ini, framingnya sangat luar biasa. Ada yang framing memecah belah umat. Bagaimana pecah belah umat ini? Pecah belah umat siapa? Masya Allah. Memutar balikan fakta. Awas saudara-saudara, hati-hati terhadap hal itu, karena hal itu sangat pintar memutar balikan fakta, sangat pintar berbicara dan menghalalkan segala cara. Masya Allah. Bahkan saudara tidak ada satu kata lain. Tidak mari bangkit, bangun dari tidur kita siap, bangun dari tidur kita siap, bangun daripada keterlaluan kita siap. Kalian ini bangsa besar. Jangan mudah kalian ditumpahkan oleh orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki sejarah besar. Kalian itu adalah bangsa luar biasa. Jawa sudah luar biasa. Kalimantan, Sumatera luar biasa, Samudra, Pasai luar biasa, Maluku silakan. Sampai saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan salah satu daripada pembesar Napoleon Bonaparte itu sebenarnya ada di Prancis, itu ternyata masih dengan Makassar. Itu subhanallah luar biasa. Kita harus lebih kenal jangan dulu. Negara kita kaya. Makanya banyak yang pengen menjajah satu atau berusaha Belanda dengan cara apa? Dengan cara menjajah, dengan visi menjajah dengan luas. Tapi sekarang ada oknum-oknum yang mau menjajah kita bukan dengan visi, tetapi merebut rela pemberongan sejarah, pemberongan tanah-tanah dan makam-makam dan situs-situs, termasuk juga pemberongan terhadap warga negara Indonesia.